Tutorial mata kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan, topik ke-38 dari 40 topik. Penyehatan perusahaan dengan penggabungan, disediakan di channel Global Tutorial. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penggabungan atau dikenal juga dengan sebutan merger, yang didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Selanjutnya, Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan terbatas mendefinisikan penggabungan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penggabungan perusahaan, antara lain, 1. Kepentingan perseroan, pemegang saham dan karyawan. 2. Menghindari adanya monopoli dan monopsoni yang akan merugikan masyarakat. Akibat dari penggabungan perusahaan. Pelaksanaan kegiatan penggabungan akan mengakibatkan perusahaan yang bergabung menjadi bubar. Pembubaran perusahaan dapat dilakukan dengan atau tanpa mengadakan likuidasi. Jika pembubaran perusahaan ini dilakukan tanpa didahului likuidasi, maka 1. Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri, beralih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan. Dan 2. Pemegang saham perseroan yang digabungkan menjadi pemegang saham dari perusahaan hasil penggabungan. Penggabungan perusahaan yang mengakibatkan pemegang saham dari perusahaan yang bergabung menjadi pemegang saham dari perusahaan hasil penggabungan dapat menimbulkan adanya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang mencegahnya melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dicegah jangan sampai dengan adanya merger terjadi penumpukan kekuatan ekonomi pada sekelompok pengusaha, yang mengakibatkan adanya monopoli dan monopsoni yang akan merugikan masyarakat. Berikut ini, pengertian larangan-larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh pelaku usaha, atau satu kelompok pelaku usaha. 2. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha, yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. 3. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. 4. Monopsoni adalah penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa dalam suatu pasar yang mengakibatkan terjadi praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 5. Penguasaan pasar adalah upaya melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 6. Persekongkolan adalah kegiatan yang dilakukan pelaku usaha dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Beberapa tipe penggabungan usaha yang telah dilakukan dalam praktik. Penggabungan horizontal. Penggabungan horizontal terjadi apabila dua atau lebih perusahaan yang beroperasi dan bersaing di dalam bidang usaha yang sama dan bergabung menjadi satu. Contoh dari penggabungan horizontal yang telah terjadi di Indonesia adalah Bank Abadi Jaya yang menggabungkan diri dengan Bank Panin. Contoh lain yang terjadi adalah penggabungan antara Daimler-Benz dan Chrysler yang menunjukkan adanya penggabungan horizontal, mengingat kedua perusahaan tersebut menjalankan usaha di dalam bidang yang sama, yaitu bisnis otomotif. Dengan bersatunya kedua perusahaan tersebut maka dapat menaikkan penjualan mereka dalam bidang usahanya dan lebih jauh lagi dapat lebih berkompetisi dalam pasar terhadap kompetitor-kompetitornya. Namun demikian, konsekuensi yang dapat terjadi setelah pelaksanaan penggabungan horizontal ini adalah kondisi kompetisi di dalam pasar, karena setelah dilakukan penggabungan, mengakibatkan hilangnya satu pemain di dalam pasar tertentu dan membuat atau meningkatkan posisi dominan suatu perusahaan di dalam pasar. Penggabungan vertikal. Penggabungan vertikal terjadi apabila dua atau lebih perusahaan yang beroperasi di dalam level yang berbeda bergabung menjadi satu. Contohnya adalah dalam industri farmasi,
kegiatan usaha dapat dibedakan dari bidang research and development, produksi, serta pemasaran dari produk-produk yang dihasilkan. Contoh lainnya yang dapat ditemukan dalam praktik adalah di dalam bidang minyak dan gas. Dalam hal ini terdapat bidang usaha eksplorasi, eksploitasi, serta pemasaran. Alasan-alasan pelaksanaan penggabungan vertikal pada umumnya adalah alasan ekonomis untuk melakukan efisiensi dalam pengeluaran biaya penelitian, biaya kontrak, biaya penagihan, biaya komunikasi, serta biaya koordinasi. Penggabungan konglomerat. Penggabungan konglomerat terjadi apabila dua atau lebih perusahaan yang beroperasi di dalam bidang usaha berbeda, bergabung menjadi satu. Sebagai contoh, apabila perusahaan yang bergerak di bidang properti, bergabung dengan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan. Alasan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk memperluas bidang usaha, dengan tujuan apabila salah satu usahanya mengalami penurunan, usaha di dalam bidang yang lain dapat menutupi kerugian tersebut. Tata cara penggabungan. Untuk dapat memperoleh izin untuk melakukan penggabungan, harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut dengan RUPS. Persetujuan RUPS harus memenuhi syarat minimum sebagaimana diatur pasal 123 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu 1. Nama dan tempat kedudukan dari setiap perusahaan yang akan melakukan penggabungan. 2. Alasan serta penjelasan direksi perusahaan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan. 3. Tata cara penilaian dan konversi saham perusahaan yang akan menggabungkan diri terhadap saham perusahaan yang menerima penggabungan. 4. Rancangan perubahan anggaran dasar perusahaan menerima penggabungan apabila ada. 5. Laporan keuangan yang meliputi 3 tahun buku terakhir dari setiap perusahaan yang akan melakukan penggabungan. 6. Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari perusahaan yang akan melakukan penggabungan. 7. Neraca proforma perusahaan yang menerima penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 8. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan perusahaan yang akan menggabungkan diri. 9. Cara penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga. 10. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang disetujui terhadap penggabungan perusahaan. 11. Nama anggota direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris dari perusahaan yang menerima penggabungan. 12. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan. 13. Laporan mengenai keadaan, perkembangan dan hasil yang dicapai dari setiap perusahaan yang akan melakukan penggabungan. 14. Kegiatan utama setiap perusahaan yang akan melakukan penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan. Dan 15. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perusahaan yang akan melakukan penggabungan. Demikianlah materi topik ke-38 tutorial Kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.